Nah terus ini nih Lain rokok dikieu sebagai tahlilan, adanya Pak Aeng di tengah-tengah mereka ini sebuah jembatan. Mudah-mudahan Pak Aeng sebagai orang yang Allah kehendaki untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. buat jadi galasan lo sponsor tadi ceritanya teh tuh. iya. Iya, aya sponsoran sedikit. Sponsoran. Sebelum ke pertanyaan yang lain, saya Iya, teh iya. dapat kiriman. Oh, ini teh ya. apa nih? Belum saya baca nih. Kopi Orient. shop. Wow. Kopi, ini teh shop. kopinya kopi dingin. Oh, subhanallah. Masya Allah. Hatur nuhun buat kopi shop Orient. Orient. Sukses, Sama ya. Surabinya ini. Surabi Cihapit. Wih, mantap. Nanti kalau teman-teman nih yang pada nonton mau beli kopinya atau surabinya, nanti ditulisin di bawah ya. Ditulisin di bawah, oke? Oke ya. Ya, gitu lah pokoknya mah. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan. Gimana? Nah, gini tadi. Kela ngalinting heula tadi saya barabe ngarokona euy. Tuh. Nah, sedikit cerita tadinya ini lebih ke pribadi saya sebenarnya Ya. dah hayang diajar teh ya gitu kan ngaranna ngaji mah teu kudu sa guru, mun bisa mah kudu loba guru Ya, gitu nya. betul. Tah eta tadi. Nah, saya teh kan terakhir manggung teh 2016 tadi. 2016 akhir lah pertengahan gitu. Nah, saya mulai memantapkan diri untuk berhijrah teh tahun 2017 awal. Nah, itu tuh saya tahun 2017 awal teh saya keluar dari band saya dua-duanya. Udah keluar. Udah keluar, saya matiin lah soalnya memang lingkungannya gitu terus gitunya. Saya nggak mau rubah-rubah gitu kan. Mabok unggal poe teh gitunya, ribut jeung istri, kasihan anak gitu. Sampai orang tua juga nangis ningali kelakuan saya sendiri gitu kan ya. Nah, saya tahun 2017 teh saya harus keluar dari zona saya yang dulu. Tapi insya Allah kalau nanti saya sudah mantap, saya akan balik ke zona saya yang terdahulu. Betul. Nah, saya teh tahun 2017 awal 17 saya sudah nggak main band lah tadinya. Saya main band lagi teh dikarenakan pemain gitar saya tuh meninggal, dan sebelum meninggal tuh almarhum naonnya mun urang mah berwasiat benernya pengen ngeband lagi tapi pengen sama saya kan. Sama ya? Iya, sebelum beliau meninggal, tapi dah saya geus keukeuh rek adug-adugan ge urang moal daek ngeband euy. Nah, ceritana oke lah gitunya. Saya ngeband lagi lah setelah beliau meninggal tuh, ada brief sama teman-teman dari band. Ya oke lah, saya main band deui. Nah, ringkas cerita, saya tiap main band teh tadinya ada sedikit apa ya, nya kultum lah. Pukul lutus 7 menit saya berdakwah sedikit gitu. Ada kuasa bisa-bisa lahnya. Nah, terus setiap hong adan tehnya karena saya tidak babakalan gitu tadinya. Jadi saya teh setelan teh siga kieu, udah berapa kali saya manggung. Penampilan saya teh seperti ini gitu tapi sudah berhudu gitu saya. Apakah boleh dengan penampilan seperti ini saya sholat gitu tan? Oke. Sah tidak gitu. Baik. Jadi kalau kita bicara sholat, salah satu kan syaratnya itu menutup aurat ya, menutup aurat. Dan media yang dipakai untuk menutup aurat itu apa yang kita sebut dengan nama pakaian. Nah, selama pakaian itu suci dari najis, nah, itu sah dan menutup aurat. Ya. Adapun kalau pakaian apa yang dilekatkan sekarang di badan PN yang sedang dipakai, nah itu hubungannya dengan norma masyarakat aja sebetulnya. Nah, tetapi untuk secara nilai, selama pakaian PN ini pun untuk aurat dan itu suci dari najis, insya Allah itu sholatnya sah. Insya Allah. Ngantung pakai daun cau gitu, kalau pakai daun cau gitu. Saya kayak itu pais gitu. Pais lele. Oh jadi nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa. Gitu. Selama PN sholat dengan pakaian pang itu ada yang melarang nggak? Malaikat juga nyarekan tuh. Duka tanya eta matak saya naros gitu sah henteu gitu. Soalnya memang kadang sok risih oge gitu dannya bawa sarung atau naon gitunya da teu bawa kantong. Udah we
pribadi saya nya nggak saya nu penting mah niat, tapi memang jaket dibuka gitu. Nah ini yang sobek-sobeknya saya pakai sweater, cuman celana aja gitu tad. Celananya saya kieu gombrang-gambreng gitu. Nya nu dikhawatirkeun teh henteu sah gitu. Salatnya eta calana siga kitu. Bayalah cinta nu penting mah niat urang can salat anu gitu. Yang nya gitu tad. Insyaallah. Karena kalau pakaian celana paeng ini, celana pang ini mungkin hubungannya dengan adab aja. Ya adab ya tadinya. Tapi kalau secara syarat sah sholat gitu, tidak disebutkan khusus mesti pakaian gamis, pakai apa yang jelas menutup aurat dan bersih gitu. Tapi kalau secara modelnya itu urusan dengan adab yang disepakati oleh manusia. Gitu. Jadi kalau memang situasi terlebih begitu, tidak membawa sarung misalkan, yakinkan saja. Itu sudah bagus, melaksanakan pun insya Allah. Gitu. Bahkan semoga dengan itu menjadi jalan Pak Eeng menjadi orang yang Allah cintai. Amin. Salah satu jalan orang cintai itu apa? Tahu nggak? Innallaha yuhibbut tawabin. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, dengan niat tobat Pak Eeng pun itu sudah luar biasa. Gitu. Dan itu bisa jadi jalan jariah Anda Pak Eeng untuk teman-teman Anda setelah anak kuat nanti. Amin. Maka jangan tinggalkan mereka. Iya. Gitu. Ya. Niatnya sih saya hayangna ngarangkul gitu, cuman memang historina memang susah gitunya. Sebelum saya berhijrah banyak teman-teman yang sudah berhijrah duluan dan merangkul saya, tapi dah ambung we saya mah engke we gitu. Dan saya ayeuna nu saya alami teh ngarangkul teman-teman teh memang susah teh, waduh benar-benar susah gitu tad, benar-benar hese gitu. Jadi benar kudu survive teh, fighting teh benar-benar fighting. Wah karasa pisan. Soalnya ngerasa pribadi saya juga memang hese, heuras babatok tad, aduh. Hese we kudu disentuh heula, kudu dibere hidayah. Karena nangtung gitu. Juga gitu. Makanya kudu dibere hidayah wae kan. Kalau bisa mah dijemput ya tadinya hidayah. Nah gitu. Benar loh Pak ya. Jadi kalau kita melihat jalan dakwah memang ya, terlebih kepada berkaca kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk para sahabat, itu nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah itu. Sampai mengorbankan jiwa, raga, harta, darah, dan air mata untuk sampai kepada tujuan. Hingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Kita tahu dari sejarah awal Nabi Muhammad dicerca, caci maki, ajakan baik pun dilecehkan, bahkan tuduhan-tuduhan pun dilekatkan. Tetapi beliau survive. Dan pada akhirnya Allah membuktikan kebenaran. Jadi kita sebagai hamba hanya berjuang saja ranah kita. Berjuang, bersabar, dan istiqomah. Insya Allah. Pada akhirnya Allah akan membuktikan kebesarannya. Karena dulu kita dipelajari di Quran ada kisah Nabi Yunus tuh. Nabi Yunus AS berdakwah kepada umatnya. Nabi bukan kelas pada orang kan. Sekelas Nabi berdakwah di kaumnya. Pada akhirnya kaumnya malah mau nolak ajarannya, mencibir, menfitnah, bahkan sebagian ada yang mengatakan Nabi Yunus ada yang mengusahakan untuk membunuh beliau hingga beliau lari naik kapal itu sehingga harus terjun ke laut dimakan ikan paus. Nah itu sesuatu yang ditegur oleh Allah, tidak boleh begitu. Nah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi situasi kacau bagaimanapun, terdesak bagaimanapun, bahkan disayembarakan oleh orang musyrik, Nabi tidak lari supaya terasa Allah itu ada dan melindungi kita. Begitu sehingga kuat dalam persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, begitu. Misalnya jadi Pak Eeng terus survive aja. Tenang. Kita bisa kolaborasi. Insya Allah tadinya gitu. Pengen saya juga jadi pengen dakwah on the street tadi. Dulu pernah ada rencana gitunya dakwah on the street, tapi memang belum terlaksana. Dan sahanya kira-kira anu cocok gitu ustadna nu daek ka jalan gitu ngarangkulan barudak gitu. Ya insya Allah lah ke depanna lamun urangna sehat gitu, panjang umur mah hoyong gitu tanya ngarangkul teman-teman anu di jalan gitu. Nya intina minimal mah gitu nya lamun laki mah daek salat Jumat we heula gitu kan lah. Gitu nya pelan-pelan gitu ulah langsung bladog. Seperti teman-teman saya tuh nya tadi berhijrah, saya can hijrah can naon gitu kasarna. Nggak tahu lingkungan, nggak tahu guruna, tak apalah saya oge. Malah baralik deui tad. Jadi kembali ke jalan yang benar, malah rabok deui. Aduh. Alah CTY kembali ke jalan yang benar, kumaha lebar. Nah itu teh nah bet bisa gitu gitunya atau imana nu
kirang kiat atanapi kumaha gitu. Nah saya teh sieun tad jiga gitu gitu kan. Sedangkan saya kan sekarang terjun lagi ke dunia saya yang dulu gitu. Tapi dengan catatan saya tidak melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan gitu. Ya.